Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, dan diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tajwid pada bacaan Al-Quran. Nah, kemarin sudah dibahas mengenai dalil dari pentingnya keimanan sebagai pondasi kehidupan, yaitu salah satunya ada di Quran surat Ali Imran ayat 102. Baca dulu ya, sama-sama untuk mengulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Nah, inti dari Quran surat Al-Imran ayat 102 ini, Allah menyuruh kepada orang-orang beriman untuk bertakwa. Takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan di sini Allah memerintahkan kepada kita, menyayangi kita ya, sehingga Allah menyuruh kepada kita untuk bertakwa supaya ketika kita mati itu dalam keadaan muslim, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan belajar tajwidnya. Nah, di sini yang akan dipelajari dari tajwid sekarang ini yaitu tentang alif lam. Nah, apakah di Quran surat Ali Imran ayat 102 itu ada hukum bacaan alif lamnya atau tidak? Kalau ada, sebutkan apa saja. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang tajwidnya. Nah, ini hukum alif lam itu ada dua, yaitu ada alif lam qamariyah sama alif lam samsiah. Nah, apa cirinya? Alif lam qamariyah itu biasanya alif lamnya dibaca jelas. Kalau dilihat dari hurufnya, nih lamnya biasanya disukun. Al. Nah, bedanya dengan alif lam samsiah, kalau alif lam samsiah itu alif lamnya dilebur atau diidghamkan atau dibacanya tidak jelas. Nah, misalnya ini ciri yang paling mudah kalau ngehafal hurufnya, ini ada setelah alif lam ada tanda siddah. Nah, itu biasanya alif lam samsiah. Tapi kita harus hafal ya huruf-hurufnya. Nah, apa saja huruf-huruf alif qamariyah? Yaitu alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ibghi hajjaka wa khaf akimah. Kalau diurutkan alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Nah, itu alif lam qamariyah. Sedangkan alif lam samsiah hurufnya adalah to, sa, so, ro, ta, za, za, sin, nun, dal, shin, dod, do, lam. Kalau diurutkan berdasarkan hijaiyah yaitu ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, lam, nun. Ada 14. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini Rabbil Alamin. Nah,
Kenapa ini robil dibacanya alif lam dibacanya jelas? Nah, karena ada alif lam menghadapi huruf ain. Kalau ada alif lam menghadapi huruf ain, berarti alif lamnya dibaca jelas karena ain termasuk salah satu dari huruf qamariyah. Makanya bacanya jadi Rabbil alamin. Sekarang fil ardi. Fil ardi ini ada alif lam menghadapi huruf a. A termasuk salah satu huruf qamariyah. Jadi dibacanya jelas. Fil ardi. Jadi alif lamnya dibaca jelas. Nah, ini beda dengan alif lam samsiah. Contohnya yaumiddin. Nah, ini alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Tidak dibaca jelas atau dileburkan. Jadi mim langsung ke huruf da. Nah, di sini salah satu contohnya ada alif lam menghadapi huruf da. Biasanya ada tanda sidahnya ya. Untuk pembedah mah alif lam menghadapi huruf alif lam, kemudian ada huruf yang bertanda sidah. Tapi untuk memudahkan harus tahu hurufnya. Nah, da itu termasuk salah satu dari huruf samsiah, makanya dibacanya dileburkan. Yaumiddin, bukan yaumil, tapi yaumiddin. Yang kedua contohnya ilahin nas. Nah, ilahin nas itu juga sama, ada alif lam menghadapi nun. Nun itu termasuk kepada salah satu dari huruf syamsiah, makanya dibacanya tidak jelas atau dilebur atau diidghamkan. Ilahin nas, berarti tidak. Nah, coba sekarang lihat ke Quran surat Ali Imran ayat 102. Nah, di sini yang termasuk alif lam samsiah hanya satu. Yang ada alif lamnya, ada satu, yaitu alladzina. Ini ada alif lam menghadapi huruf la. Ini di sidah lamnya double, lam satu sukun, lam satu berharokat. Jadi alif lam menghadapi huruf lam itu termasuk alif lam samsiah. Kemudian ini Allah. Allah itu bukan termasuk huruf alif lam samsiah ataupun qamariyah, tapi ini namanya huruf jalalah. Suka ada yang menyebutkan ini samsiah, bukan ya. Karena ini mah lafaz Allah khusus, jadi hanya lafaz Allah. Jadi apa namanya? Lam jalalah. Kemudian wala itu bukan alif lam qamariyah atau samsiah karena bukan alif lam tapi lam alif. Ini juga sama illa gitu. Jadi ini hanya satu yang termasuk ke dalam hukum alif lam, yaitu alif lam samsiah. Kalimatnya alladzina. Kenapa disebut alif lam samsiah? Karena alif lam menghadapi huruf lam. Lam itu termasuk salah satu samsiah. Jadi alladzina. Nah, itu pembahasan untuk alif lam qamariyah sama samsiah. Nah, sebelum berakhir kita nyanyi dulu lagu alif lam qamariyah. Yuk, praktekan. Al-Qamariyah artinya bulan, yaitu alnya dibaca jelas. Alif ba jim ha kha ain ghain fa qaf kaf mim waw ha dan ya. Hurufnya ada 14. Al-Qamariyah artinya bulan, yaitu alnya dibaca jelas. Alif ba jim ha kha ain ghain fa qaf kaf mim waw ha dan ya. Hurufnya ada 14. Nah, sekarang ke alif lam samsiah. Tertulis, tapi itu tidak kita baca karena membacanya harus diidghamkan.
hafal kan? Nah, silakan hafalkan lagunya. Mudah-mudahan bisa memudahkan untuk belajar ilmu tajwid. Nah, ayat ini sekarang apa hubungannya antara Alif Lam Qamariyah dengan yang ada di Al-Imran surat 102. Nah, ayat ini adalah puncak dari implementasi rukun iman. Iman di dalam hati tidak akan sempurna jika tidak melahirkan takwa dan Islam, yaitu berserah diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini hubungannya. Melalui Quran Surat Al-Imran ayat 102, kita belajar dua hal penting. Pertama, kita belajar membaca Al-Quran dengan benar melalui aturan tajwid alif lam. Dan yang kedua, kita belajar bahwa rukun iman itu bukan cuma dihafal, tapi dibuktikan dengan cara bertakwa dan menjadi ketaatan kita kepada Allah setiap hal sampai ajal menjemput. Bisa dipahami ya? Nah, jadi pertama kita harus bisa membaca Al-Quran, yang kedua kita harus bisa mengamalkan. Seperti halnya kita belajar alif lam baik Qamariyah maupun Samsiyah dan tajwid yang lainnya. Kemudian kita membaca Quran dengan baik dan benar, dan kita pun tahu maksud dari Quran surat Al-Imran ayat 102 itu, yaitu tentang pembuktian bahwa kita itu harus menjadi orang yang bertakwa, dan Allah menginginkan kita itu ketika ajal menjemput itu dalam keadaan muslim. Nah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.